surah menjadi eh, Al-Quran. Jadi Quran itu artinya himpunan. Secara bahasa, segala sesuatu yang terhimpun itu bisa disebut dengan Al-Quran. Ya. Masjid itu juga bisa disebut Quran menurut bahasa. Menghimpun batu kali, besi, semen, kapur, lalu terbentuk tiang, atap. Totalitas himpunan itulah yang disebut dengan masjid. Pohon itu juga adalah Quran, menghimpun akar, batang, ranting, daun, dan buah. Manusia juga bisa disebut Quran, menghimpun benda padat, benda cair, benda gas. Bahkan manusia disebut mikrokosmos, menghimpun keseluruhan unsur-unsur alam semesta. Apa unsurnya alam semesta? Ada unsur mineralnya, batu-batuan atau tanah. Ya. Manusia itu dari tanah. Kemudian ada nyawa, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, ada nyawanya. Manusia juga punya nyawa. Bahkan unsur malaikatnya manusia itu juga ada. Manusia ter malaikat itu tercipta dari cahaya, nur. Manusia juga punya nur, nurani. Jadi semua makhluk-makhluk alam semesta itu terhimpun dalam diri manusia. Maka manusia itu disebut sebagai makhluk mikrokosmos, al-alamus saghir. Alam semesta ini disebut sebagai al-alamul kabir. Jadi semua yang namanya himpunan itu Quran. Alam semesta galaksi Bima Sakti ini. Jadi galaksi Bima Sakti itu family dari matahari, induknya ada bulan, bintang, bukan bintang, ada bulan, ada Saturnus, ada Mars, 9 cincin itu satu kesatuan galaksi, Milky Way. Itu juga Quran, ada satu himpunan family planet. Gitu. Nah, hati-hati kita kalau menyebut kata-kata Quran, boleh jadi berarti himpunan, bisa jadi Quran dalam arti khusus alif ma'rifah Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu punya banyak makna. Nah, ketika ayat yang paling pertama Tuhan turunkan, Iqra, itu kan belum ada ayat yang turun pada waktu itu. Jadi perintah pertama Iqra itu jangan diartikan bacalah Al-Quran dalam arti yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Belum ada Al-Quran pada waktu itu. Kata Iqra itu alam semesta ini juga ayat ya kan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami bentangkan ayat-ayat kami di alam semesta. Di alam semesta ini juga adalah ayat. Ayat itu artinya tanda. Sinonimnya adalah al-alam. Alam itu artinya juga tanda. Al-alamul Indonesia yakni al-ahmar wal abyad. Tanda atau bendera Indonesia itu merah putih. Jadi al-alam wal ayah bimakna wahid. Alam berarti tanda. Kenapa disebut al-alam? Al-alamu ya'ni ma yu'lamu bih syai'. Apa-apa yang dengannya kita bisa memahami sesuatu. Dengan alam ini kita bisa tahu siapa, yaitu Allah. Alam ini seakar kata dengan alamat, di mana ada alamat pasti ada yang beralamat, ya kan? Siapa yang beralamat di balik setiap alam semesta, mulai benda-benda kecil, bulan, bintang, langit, gunung, pohon, dan seterusnya, itu adalah tanda atau alam. Siapa yang beralamat pada diri pohon itu,
siapa yang beralamat pada diri laut itu, gunung itu, di mana ada alam, di situ berarti tanda. Ya, merah putih kalau kita di luar negeri tiba-tiba ada bendera merah putih, wah itu Indonesia itu. Berarti tanda. Di mana ada tanda, di situ ada simbol. Nah, pohon, binatang itu simbol. Simbolnya siapa? Simbolnya Allah. Di mana ada alam, di situ ada bukti bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Quran dalam bentuk kitabiah, ada Quran dalam bentuk kauniyah. Nah, alam semesta ini adalah Quran, tapi Quran takwini atau kauniyah. Ada Quran dalam bentuk huruf-huruf kecil, Quran mikrokosmos, itulah al-mushaf Al-Quran. Ini perlu saya eh, jelaskan ya, bahwa memang, nah ini bisa tampil. Kita lihat Al-Quran menurut lisanul Arab, makna Al-Quran, makna al-jam' berarti al-jam' menghimpun. Wasumya Qur'anan li'annahu yajma'u suwar fadamha. Disebut Al-Quran itu karena menghimpun inalaina jama'ul Quran seperti tadi saya katakan. Tapi ada juga ulama lain yang mengartikan lain. Ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali Ismail Al-Qastantatin. Al-Qastantin ini yang pendalamannya juga terhadap ulumul Quran. Al-Quranu ismun walaysa bimahmuzin. Jadi Quran itu adalah nama sesuatu kitab, bukan bisa terurai dari akar kata dari mana. Walam ya'khudhu min qara'a, tidak diambil daripada kata qara'ah, walakinahu ismu li kitabillahi mitlu Taurat wal Injil, seperti juga nama Taurat dan Injil. Dari akar kata qara'ah nanti lahir, bisa juga kalau kita mau mengurai dari akar kata itu macam-macam bisa terjadi pengertian. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru itu juga kan berarti himpunan, menghimpun masa menstruasi 3 bulan ya untuk jatuhnya apa masa iddah talak itu ya, dan seterusnya. Nah, sebetulnya yang saya ingin saya sampaikan pada setiap malam atau pada setiap minggu subuh ini adalah tafsir. Tapi ini pengantar. Insya Allah minggu depan kita akan mulai masuk ta'awuz. Jangan hanya berangkat pembahasan Quran pada Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita harus mulai mengurai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izinkan saya untuk mengurai lebih terperinci ya. Mungkin ta'awuz itu bisa kita bahas eh, 10 kali pertemuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin kita hanya sering baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kita nggak paham apa fungsinya, apa artinya, apa hakikatnya. Nah, dalam membaca teks Al-Quran, saya ingin memperkenalkan beberapa model seperti yang selama ini kita baca di pondok pesantren, di Asadia termasuk ya. Ya, kita masih menuju kepada teks oriented semata ya. Padahal kitab suci itu bukan kitab biasa. Dalam pembacaan kitab suci itu ada 4 kepentingan. Ada kepentingan literal, nah seperti yang selama ini kita baca di tafsir Jalalain, ya, tafsir Al-Maraghi, ya seperti Gurta, Andre Gurta Katu dulu. Itu saya lihat, oh iya banyak mengambil dari tafsir Al-Maraghi dan tafsir eh, Al-Mizan. Jadi secara literal inilah aliran Antioch. Antioch itu filsafat Yunani ya, yang menekankan
merujuk pada tradisi kebahasaan. Jadi sangat gramatikal, sangat bahasa sangat nahwu saraf kira-kira seperti itu. Pokoknya disingkirkan semua pengertian-pengertian lain. Pokoknya di Arab kalau Al-Quran itu. Konsentrasi kita pemahaman Quran sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu saraf, sesuai dengan kaidah-kaidah balaghah. Sangat gramatikal. Tapi ada juga kepentingan lain pembacaan teks kitab suci yang disebut dengan pendekatan alegoris. Ini Alexandria ini. Kan di filsafat Yunani itu ada dua, ada Antiotik itu eh, apa ya, musuh bebuyutan intelektualnya ya. Nah, enak itu kan. Jadi misalnya mungkin kita nanti bisa ada mazhab DDI, ada mazhab As'adiyah. Nah, dalam masa Yunani kuno itu juga seperti itu. Ada aliran Plato ya, ada musuh bebuyutan intelektualnya yaitu Aristoteles. Jadi Plato, Aristoteles itu berhadapan-hadapan. Ini yang juga saya mau sampaikan kepada teman-teman, kurikulum kita di Asadia harus diperkaya juga dengan ilmu mantik. Kalau kita bicara ilmu mantik, tidak bisa melepaskan diri dari Plato dan Aristoteles, ya Socrates, Anaximander, kan itu kan ilmu induknya logika di situ. Nah, ada kepentingan lain. Pembacaan kitab suci itu kepentingan moral. Nah, kalau yang nomor dua tadi itu alegoris, itu pemahaman teksnya lebih dalam dari sekedar makna literatur. Jadi masuk kepada pendekatan subjektifnya, inner word-nya atau outer word. Inner and outer word ini artinya apapun yang bisa dikaitkan dengan ayat itu, silahkan pahami. Paham sufistiknya, paham filsafatnya. Oke. Jadi Al-Quran bisa dipahami berbagai macam pendekatan. Jangan hanya berhenti pada kaidah-kaidah saraf, nahwu, dan bahasanya. Nah, ada lagi pendekatan moral. Kepentingannya pemahaman teks untuk kepentingan pemeliharaan moral masyarakat. Jadi Quran itu tidak dibatasi pada kaidah-kaidah nahwu sarafnya, tetapi apa relevansinya dengan masyarakat itu. Misalnya mendekati pemilu ini kan, ada mengutip ayat macam-macam, misalnya Partai Ka'bah, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarak. Ya, tidak mau ketinggalan juga. Ya, ada surah Al-Baqarah, sahabi betina kan. Tidak mau ketinggalan juga ada Najm, surah bintang tuh kan. Ada partai bintang juga. Nah, ada juga pohon, wa yubayyi'unaka tahta syajarah. Ya, mencari perdamaian di bawah pohon beringin gitu ya. Wa Jadi ada konotasi-konotasi lain yang sifatnya moral. Bagus juga. Nah, yang keempat ada kepentingan anagogis. Kepentingan anagogis ini pemahaman teks itu dengan menitik beratkan pada makna spiritual, makna batinnya, makna sufistiknya. Ini biasanya dengan eh, Syiah ini ya. Jadi atau kelompok-kelompok sufistik. Nah, ada empat kepentingan dalam pembacaan Al-Quran. Nah, di Pondok Pesantren Asadia kita itu yang pertama, mohon dihapuskan itu ya. Itu bisa bisa di clean itu. Mungkin anak-anak kita nggak sengaja nulis. Nah, kita lihat. Nah, proses transformasi teks. Kalau kita lihat Taurat, Injil itu kan. Bagaimana mereka itu sehingga memerlukan pendekatan macam-macam karena bahasa Yunani pindah bahasa Latin, pindah bahasa Inggris, bahasa Arab kan. Nah, kalau dalam Quran kan tidak pernah berpindah-pindah bahasa kan. Seluruh dunia hanya bahasa Arab Al-Quran. Lain terjemahan, lain Quran. Tapi kalau Bible, ya enggak. Begitu ke Indonesia, itu berbahasa Indonesia Bible itu. Begitu ke Arab, berbahasa Arab Bible itu. Begitu ke Amerika, ke Eropa, berbahasa Inggris Bible itu. Nah, kalau Quran, kemanapun juga kita bisa menjumpai Quran itu berbahasa Arab. Karena aslinya memang yang kita baca.
Nah, Bible itu membutuhkan metode macam-macam, termasuk metode hermeneutik. Maka itu hermeneutik seperti yang dipromosikan oleh kelompok-kelompok pemikir modern itu, bagi saya pribadi, asal kita konsisten saja dengan kaidah-kaidah ulumul Quran, tidak perlu kita main di hermeneutik. Karena hermeneutik itu juga ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ya. Bagi kita alat bantu yang paling cocok untuk memahami Quran, seperti yang disampaikan Asyuyuti ada 13 itu kan, dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, ini ilmu alat untuk memahami Quran, nahwu, saraf, ya, istisqa, ma'ani, bayan, ini balaga, ini semua. Badi', qiraah, usul fikih penting, asbabun nuzul juga penting. Qisas, jadi historisme, nasih mansuh, fikih, dan usuluddin tentunya. Nah, bagi kita ini cukup nih. Karena persentuhan ulumul Quran dan hermeneutik itu juga memang sih ada bagusnya. Kita lebih agak keren ya. Tapi kalau kita lihat hermeneutik nih, nanti Ananda kalau masuk mahasiswa itu ada namanya pendekatan hermeneutik. Tapi di sini saya lihat juga ada beberapa mahasiswa, ada ma'had ya. Apa hubungannya hermeneutik dengan ilmu Quran? Asbabun nuzul, asbabul urut. Nah, kalau nanti Ananda para santri, apa sih hermeneutik? Itu tidak jauh beda dengan takwil. Jadi bagaimana metodologi takwil itu juga mirip hermeneutik. Analisis mufrad itu bukan benda asing, bukan barang asing bagi santri. Apa itu hermeneutik? Itu mirip-mirip dengan pendekatan maqasidus syariah, mafhum dan mutmantuk. Ada tarikh tahsri, itu kan wilayahnya hermeneutik semua itu. Ada ilmu balaghah, bayan, badi' dan ma'ani, kaidah-kaidah linguistik bahasa Arab. Ya, jadi jangan terlalu kaget, wah hermeneutik seolah-olah canggih. No, hermeneutika itu bukan barang baru bagi pondok pesantren. Lebih canggih lagi pondok pesantren daripada hermeneutik itu. Memang kalau kita pakai pendekatan biasa, kita lebih aman untuk memelihara akidah umat, lebih kompatibel dengan teks Al-Quran, sudah teruji di dalam sejarah intelektual kita, lebih banyak mengikuti tradisi penafsiran Nabi, para sahabat, dan tabi'in, memiliki referensi yang lebih luas. Jadi jangan minder. Oh, Anda kan cuma aliran ulumul Quran, kita aliran hermeneutik. No, apa sih bedanya? Cuma sedikit. Nah, tapi kalau mau melengkapi ulumul Quran memang boleh. Hermeneutik itu juga punya manfaat ya, karena bertolak dari orang modern itu kecenderungannya antroposentrisme. Pendekatannya semantik. Semantik itu eh, asal-asal kata, asal oh ini misalnya kata ummah. Ummah ini bukan bahasa Arab asli, ternyata bahasa eh, Hebrew, bahasa Ibrani. Dipinjam menjadi bahasa Arab ummi, ibu. Arti dasarnya itu adalah desain lover, pencinta sejati. Lalu terurai ada amama di depan, imam, pemimpin, ya. Ada makmum kepemimpinan, ada ummah konsep yang mengikuti eh, tadi itu disebut ada itu. Ada pendekatan filologi, analisis huruf-huruf, lebih terbuka kepada pendekatan ilmu-ilmu sosial. Nah, ini nanti kita masuk sosiologis. Nah, kemudian juga ada lebih banyak memberikan ruang kepada pendekatan induktif, bukan deduktif. Tapi ini nanti kita akan bahas di Ulumul Quran. Saya hanya ingin memperkenalkan pengantar bahwa materi kajian kita pada hari Minggu ini sangat spesifik, ya. Agak Boleh pakai sedikit minum, Mas. berbeda dengan kajian-kajian tafsir yang selama ini kita lakukan di pondok pesantren termasuk di Asadiyah. Nah, kita mengkombinasikan, mensinergikan. Jadi sisi negatifnya hermeneutik itu banyak. Saya ingin jangan tergila-gila dengan hermeneutik. Karena yang sesuatu muhkamat itu bisa menjadi mutasyabihat. Yang tadinya usul itu bisa menjadi furu'. Yang tadinya dawabit, ya mantap itu bisa menjadi mu, mutaqayyidah, apa? Mutaghayyirat. Itu mutaghayyirat itu longgar gitu loh.
Dari tadinya qat'i menjadi dhanni, dari tadinya ma'lum bisa menjadi majhul, dari tadinya apa ya, sudah ijma itu menjadi ikhtilaf kembali, tadinya mutawatir menjadi ahad, yakin bisa menjadi dhan atau syak. Nah, itu kalau kita mengadopsi metode hermeneutik tanpa dasar, maka itu perlu ada pembekalan anak-anak kita nanti supaya metode pendekatan modern mengkaji Quran harus tidak boleh menyingkirkan ulumul Quran. Ulumul Quran itu patokan utama kita, baru masuk ke pendekatan-pendekatan lain. Ya, ada positifnya hermeneutik itu. Ya, misalnya dapat melahirkan makna aktual sebuah teks. Jadi mengkontekstualisasi sama, mendekatkan teks dengan para pembaca, mengeliminir, menyedikitkan mistikasi, pemitosan Al-Quran. Itu lebih terukur dan lebih lentur. Ada manfaatnya. Nah, itulah teman-teman. Karena ini sifatnya pengantar, belum masuk pada materi. Ya, kita tahu bahwa Allah sumbernya Al-Quran. Ya, ketika masuk di level Allah itu disebut kalamuz zati. Lalu kalamuz zati itu bermanifestasi menjelma menjadi suatu bentuk tersendiri tersimpan di Lauhul Mahfuz di langit sana. Dari Lauhul Mahfuz itu turun ke bumi menjadi kalamullah atau Alkitab. Jadi ketika dia dilihat di atas sana itu adalah eh, kalamuz zati. Nah, ketika ditransformasikan menjadi kalamul lafaz, di situ ada persoalan. Ada persoalan atribut bahasa, ya, muannas mudzakkar. Ya. Di atas kan itu Quran menyatu itu ya. Jadi kalau turun ke bawah itu nanti jadi Quran. Quran itu kan kayak sapu lidi ya. Sapu lidi Quran itu pegangannya satu, itu Quran. Tapi yang ke bawah yang cabang-cabangnya ratusan itu disebut dengan Furqan. Nanti pun juga kita akan membedakan ada ayat-ayat Qur'aniyah, ada ayat-ayat Furqaniyah. Untuk anak-anak ma'had ini ya. Apa perbedaan ayat Qur'aniyah dan ayat Furqaniyah? Furqaniyah itu ayat-ayat muayyidat. Muayyidat itu detail-detailnya. Ada ayat-ayat Qur'aniyah itu usuliyatnya. Misalnya dalam satu bangunan ada atapnya kan. Atap pelindung kita itu nanti kita bisa sebut sebagai ayat apa ayat Qur'aniyatnya. Tapi tiangnya, temboknya, aksesorisnya, dekorasinya itu disebut dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Contoh ayat-ayat Qur'aniyah misalnya eh, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ya. Kemudian wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal ma'ruf itu kan. Itu semua itu adalah ayat-ayat usuliyat. Tapi untuk mendukung terwujudnya keadilan, terwujudnya amanah, terwujudnya al-ihsan, itulah yang disebut dengan ayat-ayat furqaniyah. Seperti as-sariq was-sariqah faqta'u aydiyahuma, az-zani tu az-zani, dan seterusnya. Ayat-ayat yang mendukung terwujudnya ayat-ayat usuliyat itu disebut furqaniyah. Jadi yang sering mengalami penafsiran bermacam-macam itu adalah ayat muayyidat. Sedangkan ayat-ayat yang Qur'aniyah itu jarang ditafsirkan, jarang ditakwilkan karena sudah konkret keadilan. Ya, itu tujuannya semua agama, tujuan manusia itu menciptakan keadilan. Tapi bagaimana mewujudkan keadilan itu? Itu muayyidat. Ada yang mengatakan as-sariq wa sarikah fakta wadihuma, pencuri itu supaya tercipta keadilan dipotong tangannya. Ada lagi yang menafsirkan as-sariq itu bukan kata di situ bukan memuntungkan tangan tetapi melumpuhkan power untuk mencuri. Yadon itu jangan diartikan tangan, the hand, tapi artikan dengan powernya. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Tapi bisa diartikan dalam arti lain, ditakwilkan.
pencuri laki-laki dan perempuan, lumpuhkan tangannya atau kekuatannya untuk mencuri. Caranya apa? Bukan memotong tangannya, tetapi dipenjarakan di pulau terpencil, jangan ada yang tengok. Itu lumpuh kata di situ. Tangannya sudah nggak berfungsi lagi. Kenapa? Siapa yang mau datang ke pulau? Ya. Jadi tangan di situ, yadullah fawqa aydihim, itu bisa berarti the hand, bisa juga berarti the power. Nah, itu ayat-ayat muaidat atau biasa disebut ayat-ayat Furqaniyah. Sedangkan ayat-ayat Qur'aniyah itu yang esensi, substansi. Nanti pun juga kita akan bahas dalam kajian ulumul Quran di tingkat lanjutan. Tapi ini hanya pengantar singkat saja. Nah, Al-Quran itu kan sumbernya semua dari Allah, termasuk Taurat, Injil. Dari Allah Subhanahu wa taala kemudian turun ke Lauhul Mahfuz, lalu Lauhul Mahfuz itu Jibril mengantarkan kitab suci itu kepada Nabi Musa, ya. Karena Nabi Musa itu eh, menggunakan bahasa Hebrew atau Ibrani, maka otomatis Tauratnya berbahasa Hebrew. Sama, Jibril mengantarkan kitab suci itu dari Lauhul Mahfuz diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu menggunakan bahasa Suryani, otomatis Injil itu berbahasa Suryani. Jibril mengambil Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena orang Arab itu menggunakan bahasa Arab, otomatis Qurannya berbahasa Arab. Nah, pertanyaan kita, siapa yang membahasa Hebrew-kan Taurat? Siapa yang membahasa Suryanikan Injil? Siapa yang membahasa Arabkan Al-Quran? Nah, ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan dari sononya memang bahasa Arab. Ada yang mengatakan tidak, yang membahasa Arabkan Al-Quran itu Jibril. Karena nabinya orang Arab, tentu message-nya itu disampaikan dalam bahasa Arab. Jibril menurunkan kitab suci itu kepada Isa, ya Isa menggunakan bahasa Suryani, ya bahasa Suryani Injil itu. Nah, itu dia. Dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan tidak. Nabi Muhammad SAW yang membahasa Arabkan Al-Quran, ada hadisnya Aisyah, ya kan. Wahyu yang paling berat diterima Rasulullah turun dalam bentuk bunyi lonceng. Suara kode Morse itu, bunyi lonceng itu diterjemahkan menjadi wahyu, menjadi Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan Nabi Muhammad. Ada lagi yang berpendapat sebagian dibahasa Arabkan Nabi Muhammad, sebagian Jibril, dan sebagian dari Lauhul Mahfuz. Seperti Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad, itu bukan bahasa Arab, tapi punya makna. Nah, Allahu alam. Jadi saya ingin memperluas cakrawala pemahaman kita kembali tentang Al-Quran, teman-teman, sambil jalan nanti. Nah, inilah strukturnya. Nah, ini yang penting saya sampaikan dalam pengantar ini. Eh, di pesantren Asadiyah, saya mohon betul, termasuk juga di Al-Ikhlas cabang-cabang, kita perlu memahami bahwa Al-Quran itu memiliki dua dimensi. Ada Al-Quran sebagai kalamullah, ada Al-Quran sebagai kitabullah. Jadi sama-sama Al-Quran, tapi dimensi kalamullahnya ada Quran dimensi kitabullah. Apa perbedaan kalamullah dan kitabullah? Al-Quran sebagai kalamullah, the speech of God, itu tempatnya di atas, di langit, di Lauhul Mahfuz. Ciri-cirinya apa? Itu Qur'aniyah. Qur'aniyah itu artinya eh, jam'iyah. Jam'iyah itu apa? Itu menyatu. Kayak Sapulidi tadi itu terikat. Nah, kalau Furqaniyah, Kitabullah itu Furqanian sudah turun di tangan Nabi Muhammad SAW. Itu tangan, apa, sudah di tangan kita sekarang ini. Sifatnya tafsiliyah, ada surah keberapa, ayat keberapa, ya wakafnya di mana dan seterusnya. Itu sudah tafsiliyah. Sedangkan yang di atas itu masih apa ya, masih utuh ya. Masih belum terpilah-pilah. Nah, itulah kemudian kalau Quran kalamullah itu nanti mengalami proses inzal.
Dalam bahasa Arab, teman-teman, beda inzal dan tanzil ya kan. Kalau inzal itu turun sekaligus. Jadi kalamuz zati turun ke lauhim mahfud, itu prosesnya al-inzal. Kayak mengcopy paste di komputer itu. 1 menit ikut semuanya bahasa Arabnya, terjemahannya, termasuk tafsirnya. Itu inzal sekaligus. Sedangkan kitabullah itu turunnya melalui proses tanzil. 23 tahun lamanya Al-Quran itu turun. Itu namanya tanzil. Jadi inzal turun sekaligus, tanzil turun beransur-ansur. Kitabullah turun beransur-ansur. Kalamullah itu sekaligus dari Allah. Kalamul zati kepada lauh mahfuz. Yang selanjutnya, Al-Quran sebagai kalamullah itulah yang huda lil muttaqin. Hanya bisa dipahami oleh orang yang bertakwa. Saya inginkan betul saudara-saudara kalian, anak-anakku para santri, jadilah orang muttaqin, orang bertakwa, supaya bisa memahami bukan hanya kitabullah, tapi memahami kalamullah. Kitab yang di sono, yang di atas sana. Itulah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Anak-anakku semuanya apa artinya dzalika? Dzalika those bahasa Inggrisnya. Di sono tuh. Dzalika jauh atau dekat? Dzalika dekat atau jauh? Dzalika jauh ya kan? Nah, maka itu terjemahan Al-Quran bahasa Kementerian Agama itu. Coba lihat terjemahan Qurannya tuh. Diterjemahkan apa? Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Quran ini, kitab ini. Kan tidak dikatakan alif, alif lam mim hadal kitab, ya kan? Kalau hadza ini, kalau dzalika di sono yang jauh. Yang dimaksudkan dzalika di situ, apa kalamullah atau kitabullah? Kalau kitabullah kan di tangan kita kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi kitabullah ya, kitabullah yang ada di tangan kita ini, inilah yang disebut dengan kitabullah. Hadal kitab. Yang hadal kitab ini adalah hudal linas, petunjuk bagi manusia, apapun agamanya. Tapi kalau Quran sebagai kalamullah, itu hudalil muttaqin. Kalau tidak bertakwa, orang itu nggak bisa memahami kalamullah. Manhumul muttaqun. Siapa yang termasuk orang yang bertakwa? Tanya Quran, oh orang bertakwa ialah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya kan? Apalagi alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Itu surah Ali Imran. Itu yang disebut orang bertakwa. Jadi anak-anakku semua, ini pendalaman, betul-betul pendalaman. Jangan sampai absen pada pengajian kita ini, sebab belum tentu Ananda bisa dapat pengkajian seperti ini. Ya. Kita di Asadiyah atau di Al-Ikhlas, jangan hanya memahami Al-Quran sebagai kalamullah atau kitabullah. Dua-duanya kita harus pahami. Memahami kalamullah otomatis memahami kitabullah. Tetapi memahami kitabullah belum tentu memahami kalamullah. Cara untuk memahami kalamullah, nah, metodologinya berbeda. Kalau kitabullah baca, pasti tahu, pasti lulus, cum laude bahkan. Tapi kalau kalamullah belum tentu. Mungkin dapat ilmunya, nggak dapat berkahnya. Tapi kalau kalamullah, otomatis berkahnya terikut. Cara untuk mendapatkan kalamullah, bittahara wa tazkiyah. Ya, ada ayatnya kan. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Tazkiyah dulu, baru wa yu'allimukum kitab. Berwuduk dulu, perbaiki konsentrasinya dulu, ingat Allah dulu, dan seterusnya. Jangan langsung baca Quran tanpa wudhu,
tanpa memperbaiki akidahnya, tanpa memperbaiki jalan pikirannya kepada Tuhan, itu nanti hanya dapat pengetahuan kitabullah. Kalau ingin memahami kalamullah, bersihkan pikirannya, bersihkan batinnya dari dosa-dosa. Al ilmu nur wa nurullah la yuhdalil asi. La yamasuhu ilal mutahharun. Itu taharah, itu penting. Kalau ke kitabullah at-taharah faqat la yajuz tazkiyah. Maka itu berwudu sudah selesai kalau mau mempelajari kitabullah. Tapi kalau kalamullah no, harus bersih hatinya, harus bersih batinnya. Ila Muhammad SAW kalamullah wa kitabullah jam'an. Ini kekhususannya Nabi Muhammad SAW, termasuk kita umatnya. Allah membocorkan bukan saja kitabullah yang diturunkan, tetapi diberikan kemampuan untuk mengakses kalamullah. Itu spesifikasinya Al-Quran. Sedangkan kitabullah ila sairil anbiya, ya, Taurat Injil itu hanya memahami kitabullahnya. Maka itu agak-agak kering Taurat itu dipahami oleh Yahudi. Tapi terlalu basah dipahami Injil itu oleh orang eh, Nasrani Kristen. Maka itu dalam kitab tafsir dan memang ada hadisnya. Siapa yang dimaksud dengan al-maghdub yaitu Yahudi. Siapa adalin yaitu eh, Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi terlalu kaku memahami kitabullahnya, sedangkan Kristen terlalu longgar memahami kitabullahnya, sedangkan Nabi Muhammad dan umatnya kita memahami secara proporsional. Ya, kenapa? Karena kita juga masuk kalamullahnya di situ. Perbedaan lain antara kalamullah dan kitabullah, nah mungkin nanti kita akan dalami di perguruan tinggi ya. Bariun anit taghayyur wat tajaddud. Ya inilah kalau kalamullah itu tidak ada nasi mansukh di dalam wilayah kalamullah. Tapi kitabullah ada zamani qabilut taghayyur wat tajaddud, qabilul lin nasakh wa mansur wat tabdil. Jadi kalau kalau kalamullah nggak ada. Kalamullah itu basit, terbentang luas, yang universal, kolektif, komprehensif. Sedangkan kayak kitabullah itu sudah detail, murakkab. Kalamullah, turunan kalamullah itu menjadi kitab, turunkan. Sedangkan kitabullah itulah yang menjadi perilaku, ajaran Islam. Nah, saya berharap betul kita di Pondok Pesantren Asadiyah memiliki pemahaman kepada Al-Quran, bukan hanya Quran sebagai kitabullah seperti di pesantren lain, seperti di perguruan tinggi biasa, tapi mari Asadiyah, Al-Ikhlas, kita dalami Quran juga sekaligus sebagai kalamullah. Makanya itu metodologinya lain. Bagaimana metodologinya? Insya Allah perlahan-lahan kita akan paham. Nah, kemudian anak-anakku semua para santri, eh, kita perlu juga paham bentuk-bentuk eh, Al-Quran atau ayat itu. Ada yang disebut dengan ayat tampil dalam bentuk alam semesta. Saya tadi sampaikan ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ya hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau ayat di sini. Ayat jamak ya kan? Jamak artinya tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Eh, Kalau dalam kurung ini saya kutip dari Kementerian Agama, itu tafsir. Kalau Ananda membaca kitab terjemahan dalam kurung itu tafsirnya, bukan terjemahan. Jadi bisa bisa kita hilangkan. Ya. Kalau begini bisa menekankan arti tersendiri, tapi kalau tanda-tanda itu juga bisa lain. Jadi nantilah kita bahas ini. Tapi yang jelas bahwa ada Al-Quran atau ada ayat muncul dalam bentuk nature. Nature itu alam semesta. Ada lagi Al-Quran tampil dalam bentuk book. The books itu artinya kitab suci mushaf Al-Quran itu. Dan ada yang ketiga. Nah, ini paling berat nih, the form of human. Nah, ini saya nanti akan jelaskan secara khusus kepada Ma'had apa yang dimaksud ayat ini.
Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ini dua ayat mirip seperti ini. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan ini dalam kurung ini bisa mengganggu ini. Nanti saya akan jelaskan. Lebih baik ini kita buang yang diciptakan dengan. Nah, karena ini bisa menciptakan suatu pemahaman yang mereduksi makna Quran, tapi tidak di forum terbuka ini. Nah, ada ayat lain juga mirip dengan itu. Jadi Nabi Musa itu, Nabi Isa itu dianggap kalimat Allah. Ya. Apa dimaksud kalimat Allah? Nah, itu. Kemudian eh, ayat yang paling pertama Allah turunkan, teman-teman. Tadi saya jelaskan, Iqra. 3 kali kan ini kalau dalam riwayat itu ya. 3 kali Jibril mengucapkan Iqra tambah 1 berarti 4 kali. Iqra. Dijawab Nabi Muhammad ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Masih ada Iqra yang keempat nih. Iqra wa rabbukal akram. Tidak mungkin Jibril itu redundant. Redundant itu artinya mubazir kata-kata. Coba perhatikan anak-anakku semuanya. Iqra ini fi'il apa ini? Fi'il amar kan? Fi'il amar tanpa maf'ul dalam kaidah bahasa Arab itu yufidul am. Ya, apabila ada fi'il amar tanpa maf'ul itu menunjukkan kepada keumuman lafaz. Apa mau dibaca? Nggak ada buku di Gua Hira, nggak ada lampu di Gua Hira. Nabi buta huruf lagi. Jadi yang mau dibaca apa? Apa artinya qara'a di situ? Apakah membaca atau renungkan atau hayati? Apa artinya ikra pertama, ikra kedua, ikra ketiga, dan ikra keempat? Semuanya nanti kita akan bahas. Tapi secara spesifik, tidak di sini. Nah, kemudian nanti, kenapa pengulangan kata ikra itu? Jadi ikra pertama itu menandakan kesadaran sensorial. Sensorial itu akal pikiran biasa lah, tadabbur. Bacalah, ada buku yang dibaca, itu ikra. Jadi how to read, how to memorizing the Quran, termasuk menghafal Quran. Itu ikra pertama. Kalau naik ke ikra kedua, itu kesadaran intelektual, tafakur, atau how to learn, how to think, bagaimana membaca, menghayati. Ikra yang ketiga, kesadaran emosional, tadakur, how to understand and how to meditate in the Quran. Nah, ikra yang keempat ini penting. Ikra yang keempat itu kesadaran spiritual, how to disappear, how to annihilate, ini fana, mukasyafah, tersingkap makna batinnya Quran, itu ikra yang keempat. Nah, studi Quran kita selama ini di perguruan tinggi hanya sampai di ikra yang kedua. Jarang sekali kita naik meloncat ke ikra ketiga dan keempat. Berarti masih ada ikra yang belum selesai. Sekalipun kita hafal Quran 30 juz, kalau hanya hafal tapi tidak tahu artinya, maka itu ikra 1. Saya berikan satu contoh, teman-teman. Turis Barat, Amerika ya, Eropa, suka sekali pantai di Indonesia. Kenapa? Ada nyiur melambai. Ada pohon kelapa bengkok itu mengarah ke laut. Suka foto-foto itu. Nah, cantiknya memang nggak ada pohon kelapa di Amerika, nggak ada pohon kelapa di sana, nggak bisa tumbuh kan. Jadi potretnya itu ini loh, gambarnya bagus sekali. Ada pohon jangkung, ada buahnya enak, gitu, itu kerak pertama. Tapi kalau kita merenung, lihat foto itu ya, pohon kelapa itu, masya Allah. Ternyata pohon kelapa itu ada cendolnya kan, ada janurnya. Kalau mau pengantin pakai janur, ada padoko sawakna, ada ketupat, uh, ada jembatan daruratnya pohon, ada sapu lidi dari ujung sampai ke ujung, ujung ke ujung. Ternyata
Tidak ada yang tidak berguna pohon kelapa itu. Itu baru ikra kedua. Kita sudah memahami apa yang kita potret, apa yang kita baca. Nah, kalau kita hanya menghafal tapi tidak paham, maka ikra pertama. Kalau hanya foto tapi tanpa memahami apa fungsi pohon kelapa itu, ikra pertama. Tapi kalau kita sudah mampu memahami manfaatnya pohon kelapa, Masya Allah luar biasa, nah itu ikra yang kedua. Quran tidak hanya untuk dibaca dan dihafal, tapi untuk difahami. Hudal linnas ya kan. Nah, kalau ikra ketiga, emosi kita yang menanam pohon kelapa ini. Ya, di rumah saya itu ada pohon kelapa di Bone itu ya, kampung. Nenek saya, kakek saya nanam. Saya masih ingat waktu itu, batuk-batuk. Ya. Dia nggak sempat makan buah kelapanya. Saya yang makan buah kelapa itu. Setiap kali saya melihat pohon kelapa itu, saya ingat nenek saya. Jadi emosi di situ kan. Nah, kalau emosi yang membaca, hilanglah atau tenggelamlah makna-makna logikanya itu. Coba santri, kalau jadi mahasiswa ini mungkin di kamar-kamar kosnya itu kan ada foto, dua foto di situ, ada foto yang perempuan tua, keriput, pompong, ubanan, tapi di sebelahnya itu ada foto yang aduhai, pokoknya menggiurkan. Tapi si anak ini kok lihatnya foto yang tua? Hei, Ananda kok kenapa lihat foto yang tua itu? Itu kan menggiurkan, menggairahkan. Enggak. Ketika semua orang mengatakan tidak, satu-satunya orang yang mengatakan yes, hanya perempuan tua ini. Inilah almarhumah ibunda saya baru meninggalkan aku. Jadi kalau emosi yang berbicara, tenggelamlah keindahan foto yang sebelah itu. Jadi kalau bulan Ramadan situasi emosional kita itu kan bangkit ya. Maka itu gampang khatam Quran di bulan Ramadan. Gampang khatam Quran di depan Ka'bah. Suasana batin emosi kita itu aktif. Seolah-olah Quran itu hidup di dalam batin kita. Nah itu kalau emosi kita yang aktif. Pohon kelapa tadi. Tenggelam cantiknya foto. Tenggelam juga manfaatnya pohon kelapa itu. Yang muncul kita mengingat almarhum yang menanamnya itu adalah orang tua kita. Tapi ada ikra yang keempat. Kesadaran spiritual. Lain lagi. Siapa sih sebetulnya tampil dalam bentuk pohon kelapa? Kenapa begitu penting pohon kelapa dalam batin saya ini? Setiap kali aku melihat pohon kelapa itu, aku tersadarkan. Emosi saya bangkit, kadang saya nangis. Akhirnya dia teringat pada sebuah ayat. Fa'ainama tuwallu fatama wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Dia sudah tidak melihat pohon kelapa itu pohon kelapa, tapi dia melihat tajallinya Allah. Siapa pohon kelapa ini? Bagian dari alam. Sebelum jadi pohon kelapa dari mana? Alam semesta sebelum jadi alam semesta sembunyi di mana alam ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau alam semesta ini berasal dari Allah, kalau pohon kelapa ini juga bagian dari alam, maka pohon kelapa ini pun juga dari Allah. Sesuatu yang berasal dari Allah, maka pada hakikatnya bisakah dipisahkan pohon kelapa dengan Allah? Setiap kali melihat pohon kelapa, dia ingat Allah. Itulah ikra yang keempat. Anak-anakku semua, mari kita naik kelas. Selama ini hanya kita ikra kedua dan ikra yang ketiga. Keempat. Jadi banyak contohnya. Kalau kita paham ikra pertama, kedua, lain maknanya kalau kita baca dengan ikra yang ketiga, empat. Saya ingin berikan satu contoh ini, ayat biasa kita baca. Saya ingin tanya kepada anak-anakku semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tats wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu lupakan diri
melupakan kewajibanmu sendiri. Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat pada waktu itu ya. Maka tidakkah kamu berpikir, coba baca sekali lagi anak-anak semua. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan tapi kamu sendiri tidak melakukan? Baik enggak itu? Negatif atau positif ayat ini? Negatif. Negatif, bentar. Ada ayat lain. Kabura maqtan minallahi an takunu ma la ta'lamun. Dosa besar bagi orang yang hanya pintar mengatakan tapi tidak melaksanakan. Jadi saya minta semuanya anak-anakku baca. Uh, artinya ini atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Nah, jadi kita ini berada dalam posisi seperti sekarang kan. Jawaban tadi negatif ya kan. Nah, kalau kita baca dalam keadaan emosi, Iqra yang ketiga, kalau kita baca Iqra ketiga, itu lama kelamaan itu akan menjadi positif tuh. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri sendiri? Padahal kamu kan membaca kitab, maka tidakkah kamu berpikir? Nah, Ini jelas. saya akan satu ilustrasi anak-anakku semua ya. Anak saya tiga, ya tiga-tiganya dokter. Jadi nggak tahu, nggak ada yang mau ikut bapaknya nih, semuanya dokter. Nah terus dulu waktu masih kecil, nah kamu jangan pulang malam ya, jangan keluar malam. Angin malam itu jahat itu kan. Iya Pak, anak saya alhamdulillah taat-taat. Iya, tapi begitu selesai jadi dokter, bapaknya yang pulang malam terus. Tiap malam tengah malam baru pulang banyak. Ya, selesai dari Istiqlal lari ke PT IKI lagi, lari kemana-mana. Tengah malam pulang. Anak-anak saya mengatakan, Pak, kan Bapak dulu menasehati kita jangan pulang larut malam, ya kan? Angin angin malam itu betul jahat itu, Pak. Bapak dulu menasehati kami seperti itu, tapi kok Bapak keluarnya malam-malam terus baru pulang. Bahaya loh, Pak. Bapak sudah tua. Ya, saya tanya kepada kita semua, statement seperti itu negatif atau positif? Akhirnya positif ya kan? Jadi suasana emosi kita itu bisa merubah pemahaman ayat yang tadinya negatif menjadi positif atau sebaliknya tadinya positif menjadi negatif. Maka itu kita perlu lapis-lapis Al-Quran itu perlu kita baca dengan lapis-lapis psikologis kita sendiri. Nah, Anda tadi mengatakan negatif. Nah sekarang mengejawantahkan ayat ini dalam bentuk emosional ikrar ketiga itu positif. Nah, seperti ini caranya kita membaca Quran. Kita harus genuine ya. Nah, saya ingin kalau kita nanti sudah sampai pada tingkat metodologi Asadiyah, saya minta supaya kurikulum kita di Asadiyah itu kurikulum yang mampu mengantarkan kita memahami kalamullah, bukan kurikulum yang hanya mampu memahami kitabullah. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ini yang kita inginkan. Sesungguhnya kalian itu berada dalam keadaan lupa. Saya tidak ingin mengartikan lupa di sini. Al-ghaflah itu sebetulnya apa ya? Eh, Kalau orang Jawa bilang tidak ngeh, tidak sadar, dena talinga. Ya. Ghaflah itu bukan lupa sebetulnya. Jadi gini, ghaflah itu contohnya begini. Saya melihat di sini banyak sekali santri yang datang. Ada juga guru-guru Ustaz kita. Saya nggak ngeh, saya tidak sadar. Ada juga Pak Yunus, Pak Rektor kita di sini juga ada. Oh. Begitu saya sadar, oh iya ya. Nah itu, kadang-kadang kita tidak sadar karena terkecoh dengan pandangan yang tidak fokus. Begitu kita fokus satu persatu, oh iya ada Ustaz Harta, ada Pak Andi Ahmad, ada macam-macam. Ada cabang-cabang, cabang, 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 juga banyak di sini ternyata.
Nah, itu namanya fakashafna angka gita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kalian itu berarti kami singkapkan daripadamu tutup. Setelah kita diberikan fokus kesadaran, maka kita bisa melihat penglihatanmu pada hari itu adalah amat tajam. Hadid itu apa ya? Hadid besi yang sangat tajam tuh ya. Nah, saya ingin anak-anakku semua nanti di Asadia ini membaca Quran secara kritis seperti ini. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha wa adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Apakah mereka itu tidak berjalan di muka bumi? Saya ingin terjemahkan ulangnya. Ada banyak ayat mirip fasiru fil ardi. Tidak pernah kita temukan ayat fasiru alal ard. Selalu fil ard. Padahal ma ma'na al-ard? Al-ard itu kan lawannya as-sama. Ma ma'na as-sama? As-sama itu langit. Nah, jadi Quran itu punya makna lahiriah, punya makna batin, punya makna esoterik, punya makna anagogis tadi itu kan. Langit itu as-sama bisa berarti eh, blue sky, langit biru, tapi bisa juga berarti celestial. Celestial itu artinya sesuatu yang agung, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang mulia. Itu as-sama itu. Lawannya al-ard. Itu bisa berarti the earth. The earth itu artinya bumi yang kita injak. Tapi juga bisa berarti terrestrial. Terrestrial dalam bahasa Inggris itu sesuatu yang kasar, sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah gitu. Itu namanya al-ard atau terrestrial. Nah, nah, kita diminta di sini afalam yasiru fil ard, bukan afalam yasiru alal ard. Kenyataan fisik kita kan berjalan di dalam bumi atau di atas bumi kita ini? Ya di atas bumi kan. Kenapa Al-Qur'an mengatakan fil ard? Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, nanti minggu depan akan saya bedakan mal farqu baina sara fi wa sara ala. Ya, kalau kita masuk menjadi from within dengan alam ini. Alam ini bukan objek, tapi dia adalah bagian dari diri kita. Kalau fasiru alal arti, alam ini objek, bisa kita rusak, bisa kita bakar, bisa kita hancurkan. Karena fasiru alal arti. Kalau fasiru fil arti, we are from the within of the universe. Kita sama dengan itu semuanya. We are inside. Kita adalah bagian dalamnya alam itu. Sehingga tidak boleh memperkosa alam ini di luar ambang batas sehingga Jakarta sekarang menjadi udara paling buruk di dunia ini. Kenapa? Kita fasiru alal ard, tidak pernah fasiru fil ard. Pada Qur'annya menginstruksikan seperti itu. Nah, inilah yang kita akan dalami Quran ini seperti apa. Terakhir, syaratnya apa anak-anakku semua? Kali ini kan pengantar singkat ya. Ingat ayat 151 ini. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Coba perhatikan. Apa artinya? Jadi sesudah tazkiyah dulu baru taklim. Jadi bersihkan dirinya, pikirannya, pakaiannya, tempatnya, segala sesuatu pada dirinya, baru melakukan ta'lim. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih mendalam. Ayat ini nanti kita akan sering ungkap. Tapi poinnya bersih. Kalau ingin mendapatkan Quran sebagai kitab kalamullah, maka tazkiyah wa ta'lim. Tazkiyah wa tahara di situ perlu. Nah, ini ada wati abaka fatahhir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Coba ini perhatikan Kementerian Agama terjemahannya ini. Yang ya, hai orang-orang yang berkemul, selimut dan tidur di tempat tidur. Jadi Nabi itu kayak tukang tidur. Saya tanya, Ananda semua, apa Nabi tukang tidur? Jadi terjemahan tafsiran seperti ini bisa menghina Rasulullah SAW. Coba lihat tafsirannya seperti ini. Kementerian Agama loh ini. Maka itu kita harus berani menerjemahkan Quran dalam perspektif yang Iqra 34 tadi. Hai orang-orang yang berkemul, berselimut, kerjaannya tidur. Nabi ke Gua Hira 6 tahun turun naik itu bukan istirahat di situ. Dia kuliah di situ. Hai bangunlah, coba. Bangunlah lalu berikan peringatan. Bersihkan pakaianmu kayak Nabi kumal.
benar nggak Nabi kumal? Kayak preman tuh. Disuruh bersihkan. Tinggalkanlah perbuatan dosa. Nah, coba. Jangan kamu memberikan dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Bersabarlah demi Tuhan. Jadi poin yang saya ingin sampaikan, taharah di sini, watiyaba kafatahkir. Tapi apakah pakaian di sini maksudnya? Perhatikan teman-teman, anak-anakku. Saya terjemahkan ulang versi saya nih. Ya ayyuhal muddatsir, wahai Nabi yang menyelimuti rahasia besar. Kan Nabi itu nggak pernah tahu kan, 6 tahun lamanya turun naik ke Gua Hira, ditanya apa sih yang di atas itu, nggak pernah kan bongkar, kan nggak ada perintah untuk mensyiarkannya kan. Hmm. Jadi masih menyelimuti rahasia besar. Jadi bukan berselimut karena dingin lalu tidur. Ya ayyuhal muddatsir, wahai Nabi yang menyelimuti rahasia besar. Kumpa anzir sekarang open minded, buka tuh rahasianya. Warabuka fakabir, besarkan Tuhanmu. Pokoknya Allah Akbar, go ahead. Nah, watiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Apa itu bersihkan pakaian? Mama natiyab huna. Ya, apakah Nabi kumal? Kalau Nabi itu kumal, kalau pakaian kita kotor itu mencuci pakai apa? Sabun kan? Ini enggak. Warjusa fahjur. Hmm. Tinggalkanlah perbuatan dosa. Apakah bisa membersihkan pakaian kalau kita tinggalkan dosa? Kemudian jangan memberikan nada maunya. Jadi bisa diartikan satu paket dengan yang pertama tadi. Watiyaba kafatahhir. Bukankah badan kita ini adalah pakaiannya roh, pakaiannya kalbu, pakaiannya otak, pakaiannya jiwa. Badan kita yang harus bersih di situ. Badan ini bajunya kalbu, bajunya jiwa, bajunya akal, bajunya roh. Jadi boleh jadi juga bahwa yang dimaksudkan situ bukan baju ini. Kan kalau membersihkan baju ini kan pakai deterjen, sabun. Tapi kalau membersihkan hati, pikiran, apa pembersihnya? Tinggalkan perbuatan dosa kan? Nah, itu dan seterusnya. Jadi anak-anakku semua, mari memahami Quran itu lebih mendalam dan lebih komprehensif. Insya Allah minggu depan kita akan mulai masuk eh, apa? Masuk kita ke rahasia surah Al-Fatihah. Jadi Asrarul Fatih. Nah, ini yang kita akan bahas ta'awuznya dulu. Nah, surah Al-Fatihah ini mungkin 6 tahun ini belum selesai ini. Tapi kita mau percepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon juga didoakan Anda semua. Saya sedang menyelesaikan tafsir. Ya. Insya Allah mungkin bisa 30 juz. Sekarang baru surah Al-Baqarah. Dan cara pendekatannya seperti tadi. Ya. Nanti minggu depan kita akan mulai masuk ke ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir. Jangan hanya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim tapi itu tidak memahami. Ada rahasia membaca ta'awuz. Ya kan? Kemudian juga banyak sekali pembahasannya tentang substansi ta'awuz itu apa, kemudian hakikat memohon perlindungan, dan ada waktu, keadaan, dan tempat dikabulkan doa. Dan pada saat itu, insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu akan datang. Semoga ada manfaatnya. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada Warahmatullahi dari wabarakatuh. cabang ya, kampus Asadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macanang ada nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Macanang. Macanang. Nenek ke sini ada kamu Macanang. Sini. Ini Bu Macanang.
Ada semua kampus, Bung. Itu pakai monitor ya? Iya, Bu, ya. Jelas nggak di Macanang tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan demikian, guru-guru yang lain juga yang di Makassar itu bisa melaksanakan hal yang sama ya. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara saya hadir secara fisik di sana atau tidak hadir secara fisik. Kampus 3 Macanang, alhamdulillah anak-anakku semua ramai ini. Kampus Putri juga, Al-Ikhlas ada. Assalamualaikum anak-anakku semua. Ya, Macanang, anak-anakku semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya hadir. Saya senang sekali ya. Mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Baik, sebagai perdana pengajian kita, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah bersama-sama kepada Anda Guru Tak, pendiri Asadiyah ya. Pertama Guru kita Kiai Haji Muhammad As'ad, Amin. Guru kita Kiai Yunus Matan, dan Anda Guru yang lain para pendiri yang mendahului kita semua tak terkecuali. Amin. ala hadhihi niyyah wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semua mohon disiapkan buku khusus untuk pengajian saya ya supaya nanti bisa dipakai sampai perguruan tinggi nanti insya Allah. Terima kasih ya Pak Muhyiddin dan kawan-kawan yang lain semua.